Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dan juga anggota kelompok saya akan memaparkan mengenai business plan dari sebuah usaha makanan yang dijalankan, yaitu dalam usaha Cireng Isi ya. Nah, untuk merek yang kami miliki itu namanya Cireng Isi Suwiran Mantan. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Ailis Nawati, Nur Laili Asyahidah, Leni Yulia, dan saya Farina Handayani. Selamat menyimak teman-teman. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai STP. Apa itu STP? STP merupakan kepanjangan dari segmentation, targeting, dan positioning. STP merupakan salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmentasi target audiens tertentu. Nah, biasanya model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer sehingga digunakan hingga saat ini. Adapun STP yang kelompok kita susun yaitu pada bagian segmentasi dan targeting. Di sana pada kriteria ada jenis kelamin. Nah, di sana ada kelompoknya yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kita memilih laki-laki dan perempuan. Alasannya karena baik laki-laki maupun perempuan pasti akan menyukai cireng isi suwiran karena rasanya sangat enak. Adapun pada kriteria usia yang dikelompokkan pada bayi, remaja, dewasa, dan manula, nah di sana kita memilih remaja dan dewasa dengan alasan karena rata-rata remaja dan dewasa sangat menyukai makanan yang memiliki rasa pedas, gurih, ditambah dengan isian yang sangat beragam. Adapun pada kriteria tingkat pendapatan yang dikelompokkan pada atas, menengah, dan bawah, kita memilih pada menengah yang beralasannya yaitu yang pertama, daya beli yang cukup. Konsumen menengah memiliki daya beli yang cukup untuk membeli berbagai macam produk jasa, termasuk membeli cireng isi suwiran. Yang berikutnya yaitu ada pada kebutuhan yang beragam. Nah, konsumen menengah memiliki kebutuhan yang beragam, termasuk kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan ringan. Dan berikutnya yaitu cireng isi suwiran juga dapat divariasikan dengan berbagai macam topping, sehingga dapat disesuaikan dengan selera konsumen menengah. Berikutnya yaitu pada kriteria tempat tinggal yang dikelompokkan pada pedesaan perkotaan. Nah, kita memilih kedua-duanya dengan alasan yang pertama yaitu karena cireng isi suwiran adalah jajanan yang populer pada kedua kelompok tersebut. Berikutnya yaitu pemasaran cireng isi suwiran dapat dipasarkan pada kedua kelompok tersebut. Nah, cireng isi suwiran merupakan jajanan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Dan yang berikutnya yaitu ada potensi untuk meningkatkan penjualannya pada kelompok tersebut, yaitu pada perkotaan dan pedesaan. Berikutnya yaitu pada kriteria komunikasi pemasaran. Nah, di sana ada komunikasi pemasaran secara langsung dan komunikasi pemasaran secara online. Nah, di sana kita memilih komunikasi pemasaran secara online. Alasannya yaitu karena komunikasi pemasaran secara online bisa dilakukan melalui platform media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, TikTok. Nah, di sana kita bisa melakukan promosinya secara menyeluruh kepada teman-teman, saudara, maupun kepada orang-orang yang menggunakan media sosial tersebut. Berikutnya yaitu pada bagian positioning. Nah, di sana kita membuat logo seperti yang pada layar. Kita membuat logo dengan warna dan tulisan nih, seperti yang pada layar. Di sana tertera ada gambar cirengnya sama tulisannya yaitu Cireng Suwiran Mantan, mantap tiada tandingan.
Adapun penjelasannya yaitu pada slogan produk mantap tiada tandingan. Alasannya karena produk memiliki varian isi dan label pedas yang akan membuat konsumen ketagihan sesuai dengan usia segmentingnya, yaitu remaja dan dewasa. Adapun harga produknya di sana kita menentukan harga untuk isi daging, untuk varian isi daging yaitu Rp3.000, dan untuk varian isi sosis bakso kita menentukan harganya yaitu Rp2.500. Adapun manfaatnya yaitu produk gorengan dari bahan tepung aci ini akan sangat digemari oleh kalangan remaja dan dewasa pada setiap saat sebagai cemilan yang bisa dikonsumsi di berbagai waktu sehingga bermanfaat bagi konsumen. Yang berikutnya yaitu pada bagian positioning statement, alasannya yaitu cireng suiran mantan ini merupakan produk olahan bahan aci yang merupakan produk makanan cemilan yang melengkapi waktu bersantai konsumen. Adapun target audiensnya yaitu usia remaja hingga dewasa pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Adapun keunikannya yaitu konsumen harus membeli produk ini karena produk ini akan memberikan kepuasan akan rasa, kepuasan akan harga, dan memberikan kebahagiaan pada konsumen. Yang berikutnya yaitu benefit pada produk. Nah, produk ini akan memberikan kenikmatan yang berbeda dengan varian yang berbeda juga. Terus kemudian akan memberikan kepuasan akan rasa, harga yang terjangkau, murah gitu ya, dan memberikan kebahagiaan pada konsumennya. Adapun berikutnya yaitu kompetitor atau pesaing. Pesaingnya adalah yaitu produk yang sama gitu ya, dengan bahan yang sama yaitu seperti pada bahan tepung tapioka ya. Contoh produknya yaitu cimol dan cipak. Dan yang terakhir yaitu pada promotion. Produk ini akan dipromosikan melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok, dan tentunya dengan menyebarkan poster produk ini gitu. Selain itu juga promosi ini akan dilaksanakan secara langsung kepada setiap konsumen yang akan membelinya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada produk inovasi dan keunikan produk. Kami mengambil produk makanan yaitu cireng suiran mantan. Inovasi yang dapat dilakukan dalam usaha kami yaitu dengan mengembangkan varian isian, yaitu isian suiran ayam, sosis, dan bakso, karena kami melihat bahwa cireng yang dijual di pasaran itu isiannya hanya ayam saja, sehingga kami berinovasi untuk menambah varian lainnya seperti ayam, bakso, dan sosis. Selain itu juga inovasi yang dapat dilakukan oleh kami yaitu dengan mengembangkan varian rasa cireng, misalnya rasa pedas dan original. Adapun keunikan produk kami yaitu isi suiran ayam, sosis, dan bakso adalah terletak pada kombinasi antara tekstur cireng yang kenyal dan isian yang gurih. Selain itu, cireng suiran mantan ini bisa dipesan dengan rasa isi yang berbeda-beda, sehingga pembeli itu tidak hanya bisa merasakan satu isian saja, tetapi bisa isiannya yang berbeda-beda. Lalu produk kami juga memiliki harga yang terjangkau, yaitu hanya Rp5.000 per 2 pieces, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya ada sumber daya kemampuan tim menjalankan usaha. Nah, kemampuan tim dalam menjalankan usaha ini yaitu sangat penting untuk diperhatikan. Tim yang solid dan memiliki kemampuan yang memadai akan mampu menjalankan usaha ini dengan lancar dan mencapai target yang diinginkan. Adapun kemampuan tim yang dilaksanakan oleh kami yaitu ada kemampuan memasak yang baik. Nah, ada beberapa tahapan yaitu pemilihan bahan baku yang berkualitas, yang kedua ada proses pencampuran bahan baku, dan yang ketiga ada teknik pengemasan yang tepat. Lalu juga ada kemampuan bernegosiasi dan juga kemampuan pemasaran.
Yang pertama ada kemampuan memasak yang baik agar dapat menghasilkan cireng yang memiliki cita rasa yang lezat. Pertama, ada pemilihan bahan baku yang berkualitas, seperti kami memilah-milih tepung aci yang berkualitas dan isian ayam, bakso, serta sosis dan bumbu-bumbu masak yang masih fresh, yang akan menjadi dasar kuat untuk menghasilkan cireng isi suiran ini dengan cita rasa yang lebih lezat. Pemilihan bahan baku yang tepat dan bagus juga akan mencerminkan komitmen terhadap kualitas produk. Nah, selanjutnya proses pencampuran bahan baku yang dilakukan oleh kami dengan tepat dan hati-hati. Pencampuran yang baik akan menciptakan adonan cireng ini dengan tekstur yang kenyal dan lembut dengan cara kami memperhatikan takaran yang tepat. Lalu yang terakhir ada memperhatikan cara teknik pengemasan yang tepat dan menjaga kualitas cireng isi suiran ini agar tetap lezat dan awet. Nah, dengan itu kemampuan memasak yang baik tidak hanya mencakup proses pemasakan itu sendiri, tetapi juga melibatkan seleksi bahan baku, pencampuran, dan pengemasan dengan tingkat presisi yang tinggi. Yang kedua ada kemampuan bernegosiasi agar dapat mendapatkan harga bahan baku yang terjangkau. Kemampuan bernegosiasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha. Kemampuan bernegosiasi yang baik akan membantu dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Nah, seperti kami itu bernegosiasi mendiskusikan pemasok bahan baku yang berguna untuk memperoleh harga yang terjangkau sehingga biaya produksi ini dapat dikendalikan dan harga jual cireng juga tetap bersaing di pasaran. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan usaha dan meningkatkan tingkat keuntungan. Yang ketiga ada kemampuan pemasaran agar dapat menjangkau target konsumen yang lebih luas. Kemampuan pemasaran ini menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan untuk menjangkau konsumen secara luas. Di era digital saat ini, pemasaran melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan pembuatan situs web. Kami dalam kemampuan pemasaran ini selalu membuat promosi di media sosial yang telah kami buat untuk penjualan usaha kami, seperti membuat poster lalu diposting setiap hari yang akan membantu cireng isi suiran mantan ini mendapatkan ketenaran dan minat lebih besar dari masyarakat. Saya Ailis Nawati ingin menjelaskan tentang pemasaran kelompok 6 yang terdiri ada saluran distribusi, yang kedua ada promosi, yang ketiga ada hubungan pelanggan. Nah, yang pertama tadi saluran distribusi. Saluran distribusi kelompok 6 yaitu saluran distribusi langsung. Saluran distribusi langsung yakni proses penyaluran yang dilakukan secara langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa adanya pelantara. Kami menjual cireng suiran mantan ini dengan mengantarkan langsung kepada konsumen. Nah, adapun alasan kami menggunakan saluran distribusi secara langsung yaitu satu, penyampaian barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga kontinuitas produksi. Selanjutnya ada promosi. Kami kelompok 6 promosi melalui media sosial yang dimiliki seperti status WhatsApp dan Instagram. Melalui promosi status WhatsApp dan Instagram ini, respon yang melihat tertarik untuk beli dari open pre-order pertama hingga akhir cukup banyak yang membeli cireng suiran mantan. Nah, selanjutnya ada hubungan pelanggan. Nah, hubungan dengan pelanggan adalah fondasi keberhasilan bisnis kita. Dapat melayani dengan baik untuk membangun ketertarikan yang berkesan. Nah, kami memberikan yang terbaik untuk pelanggan cireng suiran mantan. Kami kelompok 6 juga mendengarkan, menerima kritik dan saran untuk memperbaiki produk yang kami jual agar rasa dan kualitasnya
lebih baik. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada mengenai proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi laba rugi adalah sebuah perkiraan atau estimasi keuangan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan selama periode waktu tertentu di masa depan. Nah, proyeksi laba rugi ini umumnya disusun untuk membantu manajemen dalam merencanakan dan juga mengambil keputusan bisnis. Sebelum memulai sebuah usaha, tentunya kita juga harus dapat menghitung HPP terlebih dahulu ya. Apa itu HPP? HPP merupakan harga pokok produksi yang dapat diambil dari penghitungan biaya selama produksi, yaitu dari yang pertama bahan baku langsung atau BBL ya, biaya bahan baku langsung, lalu dari biaya tenaga kerja langsung juga, dan juga biaya pendukung. Untuk HPP yang dimiliki oleh Cireng Isi ini, yang pertama dari bahan yang sebegitu banyak atau dari biaya bahan baku langsung didapatkan sekitar 82.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung dikarenakan ada 4 tenaga kerja yang dibutuhkan dan biaya yang diberikan untuk setiap orangnya adalah 5.000, maka biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayarkan yaitu sekitar 20.000, dan juga untuk biaya pendukung yang digunakan untuk membeli kemasan, label, kantong plastik dan juga bensin itu sekitar 42.000. Dilanjutkan lagi. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh tadi, kita dapat menjumlahkan keseluruhannya. Jadi dari total biaya bahan baku langsung itu ada 82.000 ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung 20.000 jadi 102.000, dan dilanjutkan juga dengan penambahan dari biaya pendukung. Biaya pendukung sendiri itu menghasilkan uang sekitar 42.000, jadi total biaya harga pokok produksinya sendiri adalah 144.000. Untuk jumlah produk yang dihasilkan dalam satu kali pembuatan atau satu kali produksi cireng ini terdapat sekitar 60 buah ya. Jadi untuk harga pokok produksi sendiri ini dibagikan lagi dengan jumlah yang dihasilkan. Jadi jumlah bersih dari HPP yaitu sekitar 144.000 dibagikan dengan 60 buah, yaitu jumlah produk yang dihasilkan, sehingga menghasilkan harga produksi sebesar 2.400. Nah, dalam melakukan sebuah wirausaha tentunya kita juga ingin mendapatkan keuntungan ya. Maka dari itu kita tidak dapat menjualkan produk yang kita miliki dengan harga sesuai dengan HPP. Maka dari itu kita juga perlu mengambil keuntungan dari hal tersebut. Nah, karena tadi sudah didapatkan ya HPP per spesiesnya adalah 2.400. Nah, kita juga harus menentukan perkiraan harga jualnya. Untuk cireng isi sendiri tadi kita akan menjual dengan harga 4.000, yang dimana dari harga 4.000 tersebut kita mendapatkan keuntungan kotor per piecesnya itu sekitar 1.600. Selanjutnya, selain mengetahui HPP dan juga harga jual, kita juga harus bisa menentukan biaya operasional, BEP, dan juga balik modal. Kira seberapa banyak barang yang harus dibuat atau dijual untuk kita dapat mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, untuk biaya operasional sendiri di sini yang digunakan yaitu untuk gas, gaji, dan juga biaya promosi. Jadi untuk jumlah keseluruhannya adalah 165.000. Selanjutnya, kita juga ada perhitungan menutup biaya operasional. Nah, dalam BEP per unit ini dapat dihitung dengan cara menotalkan biaya operasional dibagikan dengan laba kotor per unit. Tadi sudah diketahui bahwa total biaya operasionalnya adalah 165.000 dibagikan dengan laba kotor per unitnya adalah 1.600, yang didapatkan dari 4.000 dikurangin 2.400. Baik, untuk BEP per unitnya jadi didapatkan hasil sebesar
103,125, namun akan kita bulatkan menjadi 103 saja. Jadi dalam perhitungan untuk menutup biaya operasional ini, maka setidaknya kita harus memproduksi sekitar 103 pieces, dan tentunya dari produksi tersebut harus dapat terjual ya. Dan juga selanjutnya untuk balik modal. Dalam balik modal ini kita dapat menghitungnya dengan cara total biaya memulai dibagikan dengan laba kotor per unit. Tadi sudah diberitahu bahwa total biaya untuk memulainya yaitu sekitar dengan 144.000 dibagikan dengan 1.600 dari laba kotornya, lalu didapatkan hasil 90. Nah, usaha yang sedang kita lakukan ini akan dapat atau akan balik modal setelah kita menjual setidaknya 90 pieces. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, dalam perhitungan laporan laba rugi ini kita dapat menuliskannya dalam bentuk tabel ya, dimana dalam tabel itu sendiri terdapat 5 kolom, yang mana kolom pertama diisi dengan penjualan, yaitu berapa banyak kita melakukan berjualan dalam jangka waktu 1 bulan gitu ya, agar kita tidak terlalu repot dalam menghitung nantinya. Lalu yang kedua, kolom kedua diisi dengan modal yang digunakan. Yang ketiga diisi dengan jumlah dari produk yang terjual. Yang keempat kita dapat isikan dengan omset. Lalu yang terakhir adalah laba gitu ya. Nah, untuk laporan Cireng Isi sendiri ini kita melakukan 2 kali penjualan, dimana di penjualan yang pertama itu kita menggunakan modal sebesar 110.000, dan juga alhamdulillah yang terjual sekitar 60 pieces, serta omset yang didapatkan yaitu 240.000, dan laba yang dihasilkan adalah 130.000. Selanjutnya pada penjualan kedua, yaitu modal yang digunakan hanya 30.000, jumlah yang terjualnya 34 pieces, omset yang didapatkan yaitu 136.000, dan laba sekitar 106.000. Bagaimana sih untuk menghitung omset dan laba itu sendiri? Jadi kita menghitung omset dan juga laba menggunakan rumus ya, yang mana untuk omset sendiri dapat dihasilkan dengan omset sama dengan harga jual dikalikan dengan hasil produksi. Tadi harga jualnya adalah 4.000 dikalikan dengan hasil produksinya adalah 60 pieces. Jadi 4.000 dikalikan dengan 60 pieces sama dengan 240.000, dan juga laba yaitu dengan perhitungan hasil produksi dikalikan harga jual dikurangi modal, yang mana didapatkan 60 pieces dikalikan dengan 4.000 dikurangi dengan 110.000 dari modal. Jadi hasilnya adalah 240.000 dikurangi 110.000, sehingga laba yang didapatkan adalah 130.000. Itu untuk perhitungan penjualan yang pertama. Lalu untuk perhitungan penjualan yang kedua, yaitu omset yang pertama sesuai dengan rumus yang tadi sudah diberitahu ya. Jadi harga jual dikalikan harga produksi, 4.000 dikalikan dengan 34 pieces, sehingga menghasilkan sebesar 136.000. Lalu untuk laba sendiri dari hasil produksi dikalikan dengan harga jual dikurangi dengan modal, yaitu 136.000 dikurangi 30.000, sehingga mendapatkan keuntungan atau laba sekitar 106.000. Setelah kita menentukan laporan laba rugi tadi dalam bentuk tabel ya, kita juga dapat membuat kesimpulannya di akhir dengan mengisikan jumlah penjualan selama bulan November, lalu penjualan cireng selama bulan Desember, pembelian bahan, pendapatan, dan juga laba yang diperoleh. Nah, untuk cireng ini pada bulan November mendapatkan keuntungan atau omset sebesar 240.000 ya. Lalu dalam bulan Desembernya terdapat 136.000. Sedangkan untuk pembelian bahan pada bulan November yaitu sebesar 110.000, dan pada bulan Desember adalah 30.000.
Untuk pendapatan dari 2 bulan tersebut sebesar 376.000 dan laba yang diperoleh selama 2 bulan itu adalah 236.000. Nah, jadi berdasarkan perhitungan tadi dapat disimpulkan ya bahwa penjualan cireng isi suiran mantan ini untung gitu dikarenakan laba yang diperoleh cukup besar dengan perhitungan keuntungan sama dengan omset dikurangi biaya yang dikeluarkan. Jadi keuntungannya dapat dilihat dari omset yang didapatkan dengan biaya yang dikeluarkan. Di sini omset yang kami dapatkan adalah 376.000 dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Tadi 110.000 ditambahkan dengan 30.000 jadi 140.000, maka keuntungan yang didapatkan oleh kelompok kami adalah 236.000. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari business plan yang bisa kelompok kami sampaikan. Nah, kami berharap business plan ini juga dapat memberikan gambaran dan juga menginspirasi muda-mudi untuk melakukan sebuah wirausaha. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.